Masyarakat mas, Hah? ada himbauan ke masyarakat. Gimana mas? Lawan tahun baru ini berkesan sekali nih Mas Gibran. Hah? Himbauan ke masyarakat mas, dengan kondisi yang tadi sudah mulai memanas. Pokoknya Mungkin, jangan terpancing. Pokoknya yang aman semua. Kalau mau kampanye ya kampanye yang tertib ya. Jangan pakai knalpot bro. Jangan semena-mena, karena yang dihadapi adalah rakyat. Rakyat yang mana Pak Ganjar? Seharusnya Bapak lebih bijak dalam berkomentar. Ya, walaupun itu relawan Bapak sendiri. Terjadinya kesalahpahaman relawan Bapak dan TNI, seolah-olah Bapak jangan menyudutkan TNI juga. Lihat dulu duduk perkaranya. Apa baik menggeber-geber begitu di depan Kodim? Baik menggeber-geber gitu di depan Polsek? Saya pertanyakan ini kepada PDIP, baik apa enggak? Numpak motor cekel langsung digambleng. Mlebu rumah sakit. Pak. Kuwi ceritane orang ngono, Pak. Pak Ganjar calon presiden. Iku ceritane nggak ngono ya. Ceritane kuwi motor lagi konvoy, ya kan? Kuwi lagi konvoy, mondar-mandir ning kono. Ceritane mbuh konvoy apa, mbuh kampanye, mbuh apa lah kan? Gembeng, nangis, pradul. Makanya kalau kita kampanye yang beretika, yang berwibawa, nggak usah sok jagoan nguat. Begitu kamu ketemu aparat, gembengnya nangis. Ini lagi-lagi orang norak ini berisik geber-geber motor. Banyak yang nyerang saya, nggak apa-apa, yang penting nggak kriminal, nggak ngelanggar hukum. Kalian nggak tahu itu ada hukumnya, men. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini kita masih berdiskusi atau masih mereaksi beberapa video terkait dengan penganiayaan dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali terhadap para relawan Ganjar Mahfud. Dan tentunya sudah menuai banyak reaksi dari para netizen ataupun para elit politik ya. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan mendengarkan apa komentar dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka ketika mendapat informasi atau melihat menyaksikan kejadian baik di televisi maupun di media sosial tentang pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap para relawan Ganjar Mahfud yang menggeber-geberkan motornya di depan markas TNI. Dan apa pula reaksi dari para netizen, baik itu dari para pendukung Ganjar Pranowo maupun di luar dari para pendukung Ganjar Pranowo terkait peristiwa tersebut. Namun sebelum kita saksikan videonya, terlebih dahulu kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Mari kita saksikan videonya, di mana video pertama kita akan mendengarkan apa komentar dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka terkait kejadian di Boyolali tersebut. Mari kita saksikan videonya. Oknum TNI diduga aniaya relawan Ganjar di Boyolali, Gibran angkat bicara relawan tak terprovokasi. Satu lagi mas, terkait kasus yang Boyolali mas, ada tanggapan mas? Monggo itu yang di Boyolali aja. Ya. Untuk himbauan mas mungkin mas. Ada himbauan ke masyarakat mas. Hah? Ada himbauan ke masyarakat. Gimana mas? Lawan tahun baru ini berkesan sekali nih Mas Gibran. Hah? Himbauan ke masyarakat mas, dengan kondisi yang tadi sudah mulai memanas. Pokoknya jangan terpancing. Pokoknya yang aman semua. Kalau mau kampanye ya kampanye yang tertib ya. Jangan pakai knalpot bro. Matur suwun mas. Baik sahabat sekalian, itu komentar singkat dari Mas Gibran terkait dengan kejadian yang terjadi kemarin di mana oknum TNI diduga aniaya relawan Ganjar di Boyolali, dan beliau berbicara untuk menyampaikan kepada relawannya agar jangan terprovokasi dengan situasi terjadi seperti itu, dan harapannya juga kepada para relawannya agar dalam berkampanye dengan cara yang santun, jangan menggunakan knalpot brong agar tidak mengganggu ketertiban umum. Dan itu adalah harapan dari seorang Cawapres Gibran Rakabuming Raka ya. Beliau tentunya juga memberikan
tanggapan ini dengan harapan yang sama agar situasi ini jangan sampai digiring masuk ke urusan politik, tetapi harusnya juga dari semua pihak bisa menjaga ketertiban dengan baik di masa kampanye, sehingga kampanye bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan intinya tidak mudah terprovokasi dengan situasi yang terjadi saat ini. Jadi itu kurang lebih apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Selanjutnya kita akan mendengarkan apa saja reaksi dari para netizen terkait dengan situasi yang terjadi yang menghebohkan saat ini. Mari kita saksikan videonya satu persatu. Jangan semena-mena, karena yang dihadapi adalah rakyat. Rakyat yang mana Pak Ganjar? Seharusnya Bapak lebih bijak dalam berkomentar. Ya, walaupun itu relawan Bapak sendiri. Terjadinya kesalahpahaman relawan Bapak dan TNI, seolah-olah Bapak jangan menyudutkan TNI juga. Lihat dulu duduk perkaranya. Apa baik menggeber-geber begitu di depan Kodim? Baik menggeber-geber gitu di depan Polsek? Saya pertanyakan ini kepada PDIP, baik apa enggak? Yang dipersalahkan di sini adalah koordinator kampanye yang seharusnya diarahkan agar tidak melewati Kodim, Polsek, rumah sakit, tempat ibadah yang barangkali sedang melakukan ibadah. Tuh, agar tidak terjadi bentrokan dengan kubu lain. Tuh, seperti itu. Koordinatornya ini harus dipersalahkan. Tuh, jadi jangan seolah-olah Bapak membela relawan Bapak dan menyalahkan TNI, yang nggak bisa gitu juga, Pak. Di sini ada 321, Pak, di Majalengka. Ada nggak warga yang berani geber-geber di depan 321? Bukan karena mereka takut, Pak, tapi karena mereka cinta sama aparat negara. Mereka menghargai. Oh, saya kalau lewat situ, Pak, pelan-pelan saya. Paling lari-lari itu 50, 40. Udah lewat situ, buas lagi saya lari 90. Begitu, Pak, menghargai, cinta. Apa saya berani geber-geber di depan Polres Sumber? Nggak berani saya, Pak. Bukan karena saya takut, tapi karena saya cinta sama aparat negara. Kan begitu. Apalagi di depan sekolah. Seperti itulah, Pak. Seharusnya lebih bijak lagi Bapak dalam berkomentar. Oke, Pak? Jaga terus kesatuan, Pak. Jangan lupa ngopi. NKRI harga mati, Prabowo Gibran 1 kali putaran. Baik, sahabat sekalian, ini satu komentar dari netizen menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, ya, di mana Pak Ganjar mungkin sangat kecewa dengan tindakan dilakukan oleh para oknum TNI karena menghajar para pendukungnya. Dan penjelasan atau apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa ya apapun itu bentuknya, siapapun dia, lewat di depan ya Kodim, Mapolres ataupun juga rumah-rumah ibadah, rumah sakit dan sebagainya, hendaknya jangan sampai menggeber-geberkan bunyi motor seperti itu. Menurutnya bahwa pengalamannya, ia juga ya, dan juga beberapa warga lain, kalau memang lewat di depan markas TNI ataupun Mapolres itu selalu jalannya juga hati-hati, pelan-pelan. Bukan berarti kita harus takut di TNI Polri tersebut, tetapi harus menghargai mereka. Ini menurut netizen ini, ya, menghargai mereka. Apalagi dengan menggebar-gebarkan bunyi motor seperti itu, ya sama halnya sepertinya kita tidak menghargai mereka. Dan itu menurut netizen yang satu ini. Sehingga harapannya agar ya kita semua warga negara Indonesia cintai TNI Polri, bukan hanya dengan di mulut, tetapi juga dengan tindak tanduk kita. Ya, kalau memang dengan tindak tanduk kita seperti menggebar-gebarkan bunyi motor, ya pasti mengundang emosi. Tentunya mereka juga manusia, pasti akan menanggapi itu. Jangankan TNI Polri, ya siapapun dia, kalau di depan rumahnya dibuat seperti itu, pasti akan menanggapi sesuatu yang tidak baik, ya. Dianggap ini sesuatu yang tidak baik yang dilakukan. Sehingga harapan netizen ini agar kiranya ya para koordinator kampanye misalnya itu juga perlu memperhatikan hal seperti ini, sehingga mungkin rute atau jalur mana yang tidak boleh dilewati karena akan mengganggu ketertiban dan lain sebagainya. Misalnya rumah sakit, rumah ibadat dan lain-lain. Sehingga itu yang mungkin tanggapan dari netizen yang satu ini. Baik, kita lanjut ke tanggapan dari netizen berikutnya. Numpak motor cekel langsung dikambeleng. Mlebu rumah sakit. Pak. Kuwi ceritane ora ngono, Pak. Pak Ganjar calon presiden iku ceritane nggak ngono, ya. Ceritane kuwi motor lagi konvoy, ya kan? Kuwi lagi konvoy, mondar-mandir ning kono. Ceritane mbuh konvoy apa, mbuh kampanye, mbuh apa lah, kan? Kuwi pas lagi lewat apa carane lewat ning apa ning gone lingkungan TNI ku, ya kan? Iku mondar-mandir ning kono, motor akeh-akeh, motor brong, Pak. Kenal pote geber lewat kono, ngono lho. Ya toh?
Lah ngerti dhewe Pak, TNI lho Pak digeber-geber. Lah rumangsane apa? Ya wong kuwi kudu ndek tata krama kan ngono to Pak. Kampanye oleh. Kampanye nggo sepeda motor oleh, tapi ya nek sekirane ya kan nek mlaku ki ya ndelok-ndelok ngono lho. Geber-geber gak apa-apa nek ning lapangan kek utawa misale ning daerah nggon sing daerah ijek pesawahan apa ora masalah, kampanye karo nggo motor geber-geber. Lah iku ning lingkungan TNI lho Pak. Ngerti dhewe TNI. Iya toh? Aja meneh motor geber-geber bolak-balik. Mosok kompoi iki lho, mbuh kampanye mbuh konvoy pokoke lewat kono geber. Disikatno karo TNI Pak. Lah aja meneh wong liya. Aku dhewe nek misale aku dhewe dadi TNI to, pas lagi jogo utawa pas lagi piket ning kono, ya kan terus enek geber ngalor ngidul bolak-balik motor knalpot brong kaya ngono. Ya tetep tak jejet Pak padha wae Pak. Ya wong ki kabeh kan nganggo etika to, nganggo sopan santun ngono lho Pak ceritane Pak. Ya. Jadi Bapak ya aja salah paham, ya kan? Aja terus nambah-nambahi miskomunikasi, ya kan? Lambe sak tumang dadi sak merang, lambe sak merang dadi sak tumang aja, ya kan? Aja digedhek-gedhekke. Iku kan ceritane ngono. Ya saiki sapa Pak jenenge wong TNI, misale kok lagi jaga, lagi piket, ya kan? Terus ning kono istilahnya ana pendukunge sampean, relawane sampean, geng kompoe misale ya kan karo geber. Ya kan? Nggawa sepeda motor gek kenal pote dibrong kaya ngono kae. Lah aja meneh kok ibarate kok TNI, Pak. Ya toh. Lah wong rakyat biasa yo tetep jengkel no, Pak. Yo ora. Kan ngono ceritane. Dadi aja salah paham nggih, Pak nggih. Yo kabeh kuwi ditakokke sing real, sing sesuai karo kenyataane dhisik. Ngono aja langsung sampean aja langsung mengejudge, oh ini kelakuannya TNI, oh ini dicekel, dicengkiwing. Enggak. Sampean kan yang ngomong jadi dek naik motor langsung dicowekel, langsung dicengkiwing, dikamplengi. Enggak seperti itu. Aslinya enggak seperti itu. Motor itu kompoi bolak-balik, ya kan, karo geber-geber, ngono lho, knalpote digeber-geber, knalpot brong, ya kan. Lah ngerti dhewe wong wis jenenge ning liwat ning lingkungane nggon TNI, markase TNI mbok yo alon-alon sing sopan, nganggo etika, kampanye oleh, konvoy oleh, tapi nganggo etika, nganggo sopan santun. Kan ngono. Mosok yo digeber-geber ngono yo sapa sing ra jengkel, Pak? Ya kan ngono. Oh, geber-geber ora apa-apa, tapi yang delok-delok sikon ngono lho. Ya nek ning lapangan ora masalah, tapi nek ning jenenge lingkungan ning komplek TNI utawa ning markas TNI utawa ning markas polisi utawa dan lain sebagainya, ojo lah nganggo etika gitu loh. Ojo malah seolah-olah kaya wong nantang gitu loh. Kadang-kadang bocah-bocah saiki kan ngono, Pak. Ya kan mentang-mentang diberi kebebasan jur kebablasan ngono lho. Ya toh. Nah, jadi ngono Pak Ganjar nggih. Jadi ojo salah paham nggih. Nggih, matur suwun tak ngopi sik. Baik sahabat sekalian, netizen ini menganggap bahwa apa yang disampaikan atau tanggapan dari Pak Ganjar Pranowo terhadap tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut adalah sebuah kesalahpahaman. Karena apa yang dijelaskan oleh Mas Ganjar itu dianggap keliru. Tidak seperti itu, karena terjadi konvoi mondar-mandir di sekitar markas TNI dan pada akhirnya menjadi sebuah keributan dan atau tindakan yang diambil oleh TNI diakibatkan karena ya mungkin para anggota atau relawan dari Ganjar tersebut konvoi lalu bolak-balik di daerah itu dengan menggeber-geberkan bunyi sepeda motor mereka sehingga tindakan itu dilakukan. Dan menurut netizen ini bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu keliru. Baik, kita lanjut ke video berikutnya atau tanggapan dari netizen berikutnya. Sebenarnya bukan masalah relawan Ganjar, relawan Anies, atau relawan Prabowo ya. Kadang emang pada masa kampanye gini, emang pada waktunya oknum-oknum simpatisan pada nyari kebahagiaan kali ya. Jadi kadang mereka
itu tadi bawa motor yang knalpotnya udah pada diblongin ya, ngegeber-geber, kan orang pada terganggu ya. Jadi apa yang terjadi dengan relawan Ganjar di Boyolali yang mana pelakunya adalah oknum TNI, itu bagi saya sih ya wajar-wajar aja. Ya kadang memang nggak dalam kondisi kampanye pun kalau orang-orang yang rese ya yang pakai motor begituan emang sering digetokin orang di komplek-komplekan gitu kalau pada lewat ya. Apalagi nih yang dijumpainya TNI ya kan. Pada darah panas semua ya sudah pasti terjadi crash lah ya. Jadi ini bukan karena ada paslon yang backgroundnya dari tentara ya sehingga si relawan ini kena penganiayaan seperti itu ya, tidak ya, tapi memang pada rese aja sih. Lu bisa nggak sih kalau sekedar kampanye bawa motor yang standar-standar aja ya supaya nggak terjadi keributan ya. Bisa sih nggak kalau kampanye pawainya itu nggak usah ngidupin klakson, nggak usah ngegeber-geber, mainin gas gitu. Itu nggak cuma TNI yang kesel, warga-warga sekitar yang beraktivitas biasa juga pada kesel liatin ulah-ulah dari ya kebanyakan sih para pengangguran gitu yang ada kayak timingnya gitu. Mereka menunjukkan kebahagiaan mereka di jalanan dengan cara seperti itu ya. Tapi itu nggak keren ya. Baik saudara sekalian, kita mendengarkan barusan dari seorang netizen yang menurutnya bahwa apa yang terjadi ketika anggota atau oknum TNI menggebuk para relawan tersebut itu adalah hal wajar, ya menurutnya wajar. Dikarenakan apa? Jangankan TNI, warga biasa juga pasti akan jengkel jika digeber-geber seperti itu di kompleksnya. Dan bukan baru kali ini, ada orang-orang yang menggeber-geberkan kendaraannya di pemukiman atau di kompleks itu biasanya kena getok, menurutnya seperti itu. Apalagi ini berhadapan dengan TNI. Sepertinya mungkin ya TNI, anggota TNI atau oknum tersebut meresponi apa yang dilakukan oleh para relawan tersebut. Sehingga menurut netizen yang satu ini bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal wajar. Dan bukan hanya anggota TNI, tapi warga juga kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh para relawan dari Ganjar Pranowo tersebut. Sehingga beliau juga berharap agar ya siapapun dia, baik itu relawan Ganjar, Anies ataupun juga Prabowo, agar dalam berkampanye dengan cara yang santun dan hendaknya ya kendaraannya jangan sampai knalpotnya dibotrong lalu klakson sepanjang jalan, agar tetap menjaga ketertiban, ketentraman, keamanan warga sekitar juga. Itu yang terpenting, sehingga berkampanye dengan cara yang lebih santun. Baik, selanjutnya kita dengarkan komentar dari netizen berikutnya. Gembeng, nangis, pradul. Makanya kalau kita kampanye yang beretika, yang berwibawa, nggak usah sok jagoan wat. Begitu kamu ketemu aparat, gembeng, nangis, pradul. Yang dipraduli digoreng lagi, buat fitnah lagi. Eling lan waspada ya, enek zat. Oke? TPN Ganjar Mahfud ungkap 5 relawan Ganjar Mahfud ini dianiaya, 1 orang tewas. Nah, jadi karena perkataannya seperti ini, judul beritanya seperti ini, ujung-ujungnya buzzer ataupun pendukung Ganjar Mahfud ini mengarahkan kejadian ini ke Jokowi, bahkan membuat narasi busuk tentang Prabowo. Ujung-ujungnya seperti itu. Oke, yang kita bahas dulu itu tentang yang tewas ya, yang tewas. Yang tewas ini, tewasnya di mana? Di Sleman. Tewasnya ya karena dianiaya. Siapa yang aniaya? Apakah TNI? Enggak. Yang aniaya adalah P3, Partai Persatuan Pembangunan. Nah, tanya ke P3 tuh, kenapa tuh bisa tuh? P3 itu kan koalisinya PDIP ya. Tanya ke mereka lah. Jangan play victim. Sekarang kita bahas yang dianiaya oleh oknum TNI. Kejadian ini di mana? Di Boyolali. Artinya
judul yang tadi itu bukan satu rangkaian kejadian ya, itu kejadian yang berbeda. Tapi karena judul berita itu seperti itu, seolah-olah ini yang tewas dan yang dianiaya 4 orang ini satu kejadian. Nggak seperti itu. Yang di Boyolali apakah ada yang tewas? Nggak ada yang tewas. Cuma copot gigi, bengkak-bengkak gitu ya kan. Kenapa oknum TNI kasih bogem mentah ke relawan Ganjar Mahfud? Ya, gimana ya? Kita yang normal ya, dengar knalpot racing, knalpot brong, knalpot bobok lah, apalah itu, ya bikin emosi ya, karena memang berisik. Itulah sebabnya banyak masyarakat mendukung polisi menangkap orang-orang yang menggunakan motor dengan knalpot racing, knalpot brong dan lain sebagainya. Karena sekali lagi memang berisik, mengganggu. Kecuali Anda di sirkuit arena balap, ya memang itu tempatnya gitu. Tapi kalau sudah di jalan umum, itu sudah mengganggu. Apalagi Anda gaya-gayaan ngegas nih di depan markas TNI. Ya wassalam, wajar itu. Saya masih ingat di Pematang Siantar, kalau kita dari Simpang 2 ke Perluasan, dari Rindam, nah dari Jalan Rindam ini tempat perumahan tentara lah gitu. Kita itu bawa kendaraan itu nggak boleh melebihi dari 50 km per jam. Nggak boleh. Artinya jangan gaya-gayaan di depan tentara. Gitu. Lah ini Anda ngegas di depan markas TNI, ya wassalam. Jadi akui aja kalau Anda itu salah. Jangan karena pas lagi pakai kaos Ganjar Mahfud seolah-olah ini menjadi intimidasi. Enggak, akuin aja Anda salah. Jangan gaya-gayaan ngegas di depan TNI. Enggak, itu nggak bisa. Akuin Anda salah, jangan hubungkan dengan Pilpres, jangan. Apalagi ini buzzer-buzzernya Mahfud MD ini ujungnya membawa Prabowo. Seolah-olah ini aduh. Apa hubungannya sama Prabowo coba? Ada lagi yang bilang belum berkuasa aja udah berani intimidasi rakyat. Emang yang nyuruh itu Prabowo? Kan enggak. Ada lagi buzzer-nya nih yang nge-tag Jokowi. Buat apa? Jelek banget narasi Anda itu. Makanya elektabilitas Ganjar Mahfud itu nggak pernah naik. Baik sahabat sekalian, itulah tanggapan dari seorang netizen yang merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI itu wajar-wajar saja, itu menurutnya ya. Dan juga beliau berkomentar terkait dengan pemberitaan dari salah satu media yang mengatakan bahwa, atau dengan judul, waduh relawan Ganjar Mahfud diduga dianiaya oknum TNI. 1 tewas, 4 luka berat. Padahalnya tidak ada yang tewas. Dan kalau berita tentang yang tewas itu adalah terjadi di Sleman, tapi itu bukan dilakukan oleh oknum TNI. Tetapi ya kadang-kala berita yang ya bersifat provokatif seperti inilah yang akan mengganggu dan memprovokasi publik sebenarnya. Dan menurutnya bahwa ya harusnya akui saja apa yang dilakukan oleh para relawan itu adalah salah dengan menggebar-geberkan motornya di depan markas, karena memang untuk gebar-gebar bunyi motor seperti itu tempatnya di sirkuit, bukan di pemukiman, bukan di jalan umum yang mengganggu ketertiban. Dan juga dia juga menyampaikan bahwa dengan kejadian seperti ini para baser dari tim sebelah ini melihat bahwa ini menjadi suatu peluang atau potensi untuk bisa menyerang pihak-pihak tertentu. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung ada yang mengatakan bahwa belum berkuasa saja sudah mulai intimidasi rakyat. Ya ini kan sebenarnya yang diarahkan kepada Pak Prabowo. Apakah karena Pak Prabowo mantan anggota TNI? Dan ini tidak sedikit pula juga ada netizen yang mengarahkan hujatan ini kepada Pak Jokowi. Jadi seolah-olah kejadian ini harus dibenarkan bahwa dengan menggebar-gebarkan bunyi motor seperti itu di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum segala macam itu harus dibenarkan karena ini situasi politik. Ya, situasi politik jangan sampai mengganggu ketertiban umum, dalam hal ini kepentingan rakyat juga.
Jangan sampai kepentingan pihak tertentu untuk naik jabatan atau menduduki posisi tertentu, tetapi rakyat umumlah yang menjadi korban. Korbannya itu adalah ketertiban, keamanan, kenyamanannya terganggu hanya karena kepentingan politik beberapa pihak saja. Dan ini memang sangat tidak diharapkan terjadi kembali. Baik, selanjutnya kita dengarkan komentar dari netizen berikut ini. Ini lagi-lagi orang norak ini berisik geber-geber motor. Banyak yang nyerang saya, nggak apa-apa, yang penting nggak kriminal, nggak ngelanggar hukum. Kalian nggak tahu itu ada hukumnya, men. Jadi knalpot racing, knalpot modifikasi itu ada hukumnya di peraturan menteri. Nomor ini saya baca ini, nomor 56 tahun 2019. Maksimal kekerasan suara motor itu 80 sampai 83 desibel. Itu ada Permen Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2019. Itu ada undang-undangnya. Jadi kalian seolah-olah berpikir ini nggak melanggar hukum, nggak kriminal. Kalian melanggar undang-undang. Paham lo semua? Baik sahabat sekalian, ini netizen ini menggambarkan atau menyampaikan terkait dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2019 tentang kendaraan seperti ini ya. Jadi sudah diatur bahwa bunyi knalpot itu juga sudah diatur sedemikian rupa melalui peraturan pemerintah. Jadi kalau memang ada yang melakukan ini sudah pelanggaran, ya. Jadi kalau ada yang merasa bahwa pemukulan terhadap oknum itu sudah melanggar hukum, iya benar melanggar hukum. Tetapi apa yang dilakukan oleh para oknum atau para relawan dari Ganjar ini juga sudah melanggar hukum karena mereka menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga ini memang mereka sama-sama melakukan kesalahan. Ini menurut netizen ini ya. Baik, kita dengarkan komentar dari netizen selanjutnya. Numpak motor cekel langsung dikampleng. Mlebu rumah sakit, insya Allah mereka jengglot. Cek Pak, wi infone iki ora kok langsung numpak motor dicekel langsung dikamplengi ngono ki ora, Pak. Enak-enak numpak motor langsung dicekel dikamplengi ngono ki ora. Wi infone wi kan rombongane wi lewat wi mondar-mandir karo gebar-geber knalpot brong wi. Alah. Yo mesti emosi Pak, bangsane TNI wi militer kok. Yo mesti emosi to kowe. Piye to sampean? Yo ora mungkin TNI iki ngantemi wong numpak motor meneng-meneng langsung diantemi, yo ora mungkin to kowe. Ngono lho. Ya aku ki yo duwe pengalaman ngono iki. Kancaku kerja mbiyen aku sik nggo truk nyupir ini kan. Mbah ning daerah ndi kae lali aku. Yo ngono kuwi nggo truk bahaya banter nang ngarepe markas TNI. Alah si idone langsung dindek stop kon melayu keliling lapangan. Melayu keliling lapangan. Ki bar kuwi kon apa push up kon ngitungi pager kuwi. Pager kon ngitung kuwi. Iki kancaku dhewe wi tenan wi. Kapokmu kapan wae ngono. Wis ngerti markas TNI lho. Lah kok malah banter-banter kayak apa jenenge ugal-ugalan kuwi kancaku kuwi. Lah siji meneh markase nganu Brimob, walah tenan ojo main-main tenan. Brimob ya kereng juga wi. Markase Brimob aja pokoke aja banter-banter apa bler-bler ala lak pengen diuber Brimob wae main-main galak Mas sama Brimob pian. Pokoke intine kaya bahasane Brimob tentara ngono iki ya ora mungkin nek arepe ngamplengi wong lek ora nek salahe moro dicekel dikamplengi ora mungkin no. Ya mesti iki enak akibate penyebabe iki apa ngono mestine. Wis pokoke sementing iki lak lewat-lewat ning ngarepe tentara, ngarepe Brimob ngono wis aja kaya ngono lah memancing emosi aja mancing. Salam seduluran kabeh di pendukung Prabowo karo Gibran. Menangkan sip, salam seduluran sip. Saya salah satu orang yang nggak setuju kampanye geber-geber motor. Itu mengganggu, bising, berisik di jalan ya, di lampu merah, di jalan, mengganggu pengendara lain ya. Apalagi lewat masjid yang lagi beribadah, lewat kantor yang lagi meeting, itu sangat-sangat mengganggu gitu loh. Jadi lewat-lewat aja, nggak perlu geber-geber motor. Saya nggak setuju nih seperti ini. Kalian setuju nggak geber motor kayak gini kampanye? Keliru diproses saja. Tapi kalau semena-mena ingat, yang Anda hadapi itu rakyat. Jangan bikin rakyat. Selamat sore Bapak Ganjar Pranowo. Mohon izin dan mohon maaf, beribu-ribu maaf saya ikut menanggapi komentar Bapak mengenai simpatisan Bapak yang dipukul oleh anggota TNI. Kalau menurut saya, yang saya ketahui seperti ini Pak.
Biasanya 100 meter sebelum ke komplek militer itu sudah ada tulisan pelan-pelan 100 meter lagi komplek militer. Biasanya seperti itu, Pak. Nah, menurut kabar yang beredar, simpatisan Bapak itu, pendukung Bapak itu ngeber-ngeber motor, blayer motor di depan Mako, Pak, di depan komplek militer. Dan itu tidak terjadi hanya di Boyolali, dimanapun yang namanya ngeber-ngeber motor di depan komplek militer itu pasti mendapatkan tindakan, dan tindakan dari TNI ya seperti itu. Itu yang pertama, Pak. Yang keduanya, belum lama, Pak, waktu acara PSI, ada acara makan siang di Pati. Hal serupa juga dilakukan oleh simpatisan atau pendukung Bapak dengan menggeber-geber motor di luar tempat Mas Kaisang dan PSI itu sedang makan siang atau kampanye atau apa, tidak tahulah ya. Intinya simpatisan Bapak geber-geber motor di situ. Di situ juga lah para orang-orang PSI yang kumpul di dalam itu keluar, dilerai oleh Mas Kaisang, ditahan oleh Mas Kaisang. Sudah, nggak usah keluar, masuk aja yuk, kita kembali ke dalam. Kemudian ada pas pampres dan polisi yang menghampiri si pemotor yang terkesan arogan itu juga dilarang oleh pas pampres. Pak, nggak usah, biarin aja, nggak usah, biarin aja. Nah, maksud saya seperti itu, Pak. Kenapa waktu habis kejadian itu Bapak tidak mengedukasi terhadap simpatisan, terhadap pendukung Bapak? Tolong ya, berkampanye yang baik. Saya terima kasih kalian sudah mendukung saya, tapi tolong tunjukkan bahwa pendukung saya ini orang yang berintelektual tinggi. Kenapa Bapak tidak mengedukasi seperti itu? Seingat saya, Pak, Mas Gibran pernah mengucapkan seperti itu. Ingat, kita harus tetap sopan, kita harus tetap tertib. Itu yang disampaikan Mas Kaisang pada saat memberikan apa sih istilahnya, memberikan sambutan di hadap simpatisannya waktu di Jambi, kemudian waktu di Jawa Tengah. Nah, maksud saya kenapa Bapak tidak ke situ, Pak? Sekarang sudah ada kejadian ini, Bapak berkomentar sana sini. Kenapa sih, Pak, tidak membawa payung waktu masih mendung? Kenapa kok setelah hujan turun Bapak baru sibuk mencari payung, Pak? Kan sudah basah, Pak. Kalau Bapak waktu masih mendung tadi sudah membawa payung, begitu gerimis buka payung itu, baju kita selamat dari air, Pak. Mohon maaf, beribu-ribu maaf, Pak. Saya hanya ikut berkomentar. Kalau ada yang komentar saya yang kurang berkenan di hati Bapak, ya mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Begitu juga untuk simpatisan PDIP dan Pak Ganjar. Selamat mendukung paslon kalian. Tetaplah dukung dengan cara yang elegan. Kita negara demokrasi. Mari kita bersama-sama tunjukkan bahwa Indonesia ini tempatnya orang yang berakhlak, berbudi pekerti luhur. Selamat sore Pak Ganjar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik sahabat sekalian, itulah komentar dari seorang netizen yang mungkin paling tidak bisa membantu kita untuk mereview kembali kejadian yang hampir sama terjadi pada saat Mas Kaisang dengan PSI-nya lagi makan siang di sebuah rumah makan di Pati, Jawa Tengah. Dan dalam waktu yang bersamaan itu juga para relawan dari Ganjar Pranowo datang dan melewati tempat makan atau kegiatan PSI dengan menggeber-geberkan bunyi motor. Ketika muncullah reaksi dari para pendukung PSI, Mas Kaisang mengingatkan untuk mereka tidak usah keluar tetapi melanjutkan acaranya atau kegiatannya. Dan hal tersebut sudah terbukti terjadi di Pati. Dan kalau memang Pak Ganjar baru kali ini ketika oknum TNI menganiaya atau memukul para relawannya dan beliau
mengambil posisi atau memberikan pernyataan seperti tadi, harusnya juga hal yang sama, ia berikan juga statement atau pernyataan kepada publik terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh para relawannya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, di mana pada saat itu telah mengganggu ya kegiatan dari PSI atau dari Mas Kaisang dan kegiatan PSI kala itu. Tetapi kenapa itu didiamkan? Tetapi ketika relawannya mendapat penganiayaan atau pemukulan dilakukan oleh TNI, justru di situ beliau tampil dan menyampaikan itu. Harusnya kalau beliau ingin membela relawannya dan juga menjaga situasi kampanye dengan kondusif, harusnya juga ketika ada relawannya atau pendukungnya yang menggeber-geberkan motor di depan rumah makan tempat kegiatan Mas Kaisang dan PSI, harusnya juga Pak Ganjar bisa mengedukasi atau juga bisa menyampaikan ya minimal penyampaian kepada publik, sehingga publik menilai bahwa memang Mas Ganjar itu orang yang menjalankan politik dengan cara yang santun dan tetap mengedukasi relawannya dengan baik. Tetapi ketika menunggu terjadi seperti ini baru tampil dan menyampaikan seperti itu, nanti orang akan melihat kalau begitu apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar ya menunggu ketika relawannya dipukul ataupun diintimidasi atau diperlakukan secara tidak adil, baru beliau menanggapi. Tetapi ketika relawannya melakukan sesuatu yang sangat tidak elok dilakukan kepada pihak lain, justru beliau diam dan tidak menanggapi itu. Olengi kali oknum TNI numpak motor cekel langsung di kamu. Halo Pak Ganjar, sepurone lho ya. Ini lho Pak, kuwi ora kok mau dikamplengi. Lah saiki numpak motor geber-geber nek ngarepe markase tentara, dikamplengi iki ya wajar to, Nek iso benjut cangkeme kuwi. Iki kok malah ngono to Pak Ganjar, pokoke ora ngerti aturan ae. Iki geber-geber nek ngarepe omahku ngono ya tak dopak cangkeme oleh aku tenan. Apa meneh nek ngarepe TNI. Aku lho mbiyen jek jaman SMA ya tau ngono kuwi Confus up 150 bongko ya tapi untung ora dikamplengi. Lho tentara kok malah digeber-geber nek ngarepe lho, Rumasane iki lho. Nek omahe ngarepe dhewe kuwi digeber-geber paling ya ngono pisan lho. Ya wis. Baik sahabat sekalian, itulah komentar dari para netizen terkait dengan situasi yang terjadi di Boyolali, di mana ada pemukulan atau penganiayaan dilakukan oleh para oknum TNI terhadap para relawan dari Ganjar Mahfud ya. Dan seperti kita ketahui dan kita saksikan dari tadi, ya banyak sekali tanggapan dari para netizen yang sepertinya ya bahwa itu adalah sesuatu yang wajar ya. Banyak dari pernyataan tadi itu bahwa itu hampir bisa dipastikan bahwa apa yang dilakukan oleh TNI itu adalah sesuatu yang wajar. Dan bahkan di media sosial banyak sekali ada VT-VT ya yang memberikan dukungan support kepada para TNI ya. Ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh TNI adalah itu sudah mewakili perasaan mereka, perasaan masyarakat. Ya mungkin selama ini juga masyarakat juga sudah gerah, sudah bosan, ya sudah risih dengan tindakan dilakukan dengan kampanye dengan menggebar-geberkan motor seperti itu. Dan ketika terjadi pemukulan itu justru masyarakat mendukung apa yang dilakukan para oknum TNI tersebut. Menurut mereka bahwa oknum TNI itu mewakili perasaan mereka saat ini. Dan ini harusnya menjadi perhatian dan juga kepada para capres-cawapres harus bisa mampu memberikan edukasi yang positif, yang baik kepada para pendukungnya sehingga tidak terjadi atau tidak menimbulkan ya tindakan-tindakan anarkis dan juga mengganggu ketertiban umum seperti ini. Sehingga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan juga dengan apa yang dialami ini paling tidak membuka mata kita sekalian bahwa tindakan serupa tidak hanya di masa kampanye tapi juga di luar masa kampanye harusnya juga diperhatikan. Untuk gebar-gebar motor seperti itu tidak perlu ada karena itu boleh dilakukan di sirkuit misalnya. Tetapi kalau di pemukiman, di jalan raya itu kan pasti kita berhubungan dengan banyak pihak. Dan tentunya juga tidak semua orang suka atau terima dengan keadaan seperti itu. Euforia dalam masa politik itu hal wajar, hal biasa. Tetapi jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Karena kalau memang kita menjalankan itu sampai mengganggu ketertiban umum, berarti kita egois. Karena kita lebih mementingkan kepentingan kelompok kita sambil mengabaikan kepentingan masyarakat atau masyarakat umum ya, orang banyak. Dan itu juga perlu diperhatikan. Sehingga ya para capres-cawapres maupun para kandidat, para caleg juga harus menghimbau para pendukungnya agar menjalankan situasi atau
suasana kampanye dengan cara yang santun, jangan geber-geber motor seperti itu, jangan gunakan knalpot brong agar tidak mengganggu ketertiban dan menimbulkan pertikaian atau konflik di tengah masyarakat diakibatkan karena ada pihak yang tidak menerima situasi seperti itu. Baik para sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang di video-video berikutnya. Dan sebelumnya kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video tadi, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada para sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih.